banget. Oke nggak? Gue mau sholat asar. Gue belum sholat asar ya. Hati-hati. Iya, gue belum sholat asar. Senang sekali hari ini bisa memperlihatkan film Sisa Kubur yang sudah kita bikin, kita produksi sejak tahun lalu. Hari ini sudah bisa ditonton dan teman-teman adalah orang-orang pertama yang menonton film Sisa Kubur. Jadi terima kasih sekali. Hari ini kita akan mengadakan tanya jawab. Teman-teman bisa bertanya dari segi filmmaking, bisa juga bertanya kepada para pemainnya tentang pengalaman mereka. Dan untuk mempersingkat waktu, saya akan memanggil sebagian dari mereka yang berperan di dalam film Sisa Kubur. Pertama, jauh-jauh dari Jawa Timur, ini adalah seorang aktor yang sangat saya sayangin banget. Pertama kali bekerja sama dengan beliau ini adalah di film Perempuan Tanah Jahanam. Beliau bukan aktor profesional yang bekerja di Jakarta. Sebenarnya beliau adalah pengajar, guru, tapi bakatnya yang luar biasa membuat saya ingin mengajak dia selalu dalam film-film saya. Dan kali ini juga alhamdulillah dia mau ikut lagi. Dia adalah Afrian Arisandi. Silakan. Sebagai lelaki yang teman-teman lihat di awal film. Idola saya, maskot saya, Bapak Egy Fedli. Kemudian our rising star yang sangat pinter banget, Runi Rudianti. Ada Jenar Mahesa Ayu, Arswendi Bening Suara, Putri Ayudia, Yayang Senor. Dan yang baru pertama kali ikut ke jajaran kita untuk bertemu dengan teman-teman, Happy Salma, Bapak Fahri Albar. Dan ada yang sekarang sudah dewasa banget, kalau teman-teman lihat beberapa tahun lalu mungkin masih kecil, sekarang sudah dewasa, Muzaki Ramdan, Widuri Putri. Ibu saya tersayang, Christine Hakim. Dan mereka yang kita ikuti sepanjang film, Reza Rahadian dan Faradina Mufti. Nah teman-teman, mungkin akan lebih menarik kalau misalnya langsung aja, kalau teman-teman ada pertanyaan silakan. Ada yang mau ditanyakan dari Dan satu hal lagi yang jangan dilewatkan, produser yang sudah memproduksi film kita, Tia Hasibuan. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Mbak Bubu, silakan Mbak Bubu. Selamat sore buat Mas Joko dan juga semua cast yang hadir. Selamat sore. Selamat sore. Saya Bayu dari Fortune Indonesia. Mungkin pertanyaannya buat Mas Joko. Jujur saya belum nonton karena tadi kehabisan tiket. Jam 9 ya? Banyak banget, nanti saya nonton 21.45 sesuai jadwal. Ya mungkin saya hanya menanyakan dari sisi bisnis karena ini kaitan dengan industri film di Indonesia. Melihat industri film di Indonesia saat ini sangat kencang dengan masih dengan genre horor. Dan menurut Mas Joko sendiri, seperti apa inovasi yang harus dilakukan dalam film genre horor ini, melihat ke depan itu kan kalau semakin banyak dan dia semakin jadi pasarnya menginginkan ini, pasti kan banyak pesaing nih Mas. Ya. Nah untuk bisa membuat sebuah film yang berbeda, itu apa yang dilakukan? Nah pertanyaan kedua yang terakhir, saya ingin tahu pendapat Mas Joko sendiri pada perfilman Indonesia khususnya dalam pembiayaan. Masalah apa yang saat ini menjadi tantangan dan bagaimana untuk menyelesaikannya? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan bagus banget ya. Film horor memang adalah primadona dari perfilman kita sejak zaman dahulu. Karena apa? Bahkan ketika film Indonesia masih bayi ya,
Sudah ada film horor Indonesia tahun 34 yang berjudul Dua Siluman Ular Putih and Hitam. Itu adalah film Indonesia pertama yang bisa diekspor ke Singapura pada waktu itu. Demikian juga dengan film-film horor sebelum zaman kemerdekaan termasuk Tengkorak Hidup. Bukan saja diterima oleh masyarakat luas di Indonesia, local audience, tapi juga bisa diekspor ke luar negeri. Karena apa? Karena memang Indonesia yang sangat beragam sekali, suku bangsanya ada ratusan. Setiap suku bangsa melahirkan folklore mereka tersendiri, mitologi, urban legend dan sebagainya, sehingga menjadikan Indonesia menjadi sebuah bangsa negara yang memiliki kepustakaan horor yang sangat besar sekali. Dan kalau misalnya kita membuat assessment, kan sering orang bilang kita harus jadi negara yang bisa mengekspor pop culture sehingga kita bisa menguatkan soft power kita ke luar negeri. Kalau kita lihat sekarang negara-negara lain, mereka memasukkan pop culture mereka ke negara-negara lain termasuk ke Indonesia, baru kemudian mereka bisa memasukkan produk-produk mereka, seperti misalnya Korea. Kita kenal lewat K-pop mereka, K-drama dan sebagainya. Baru mereka memiliki pasar yang sangat besar di Indonesia untuk produk-produk mereka. Dan Indonesia kalau mau kita bikin assessment, yang paling besar itu adalah kepustakaan horor, teman-teman. Karena apa? Karena memang karakter cerita horor kita itu luar biasa banyak sekali. Dan memang kalau misalnya kita menganggap ini adalah sesuatu yang penting, kita harus membuatnya benar, jangan itu saja. Harus fresh, karena kalau tidak nanti akan ditinggalkan oleh audience film horor kita ini yang sangat kita hargai dan menjadi aset kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki ekonomi kreatif yang sangat besar dalam bidang film. Makanya Siksa Kubur itu kita maksudkan untuk menjadi sesuatu film horor yang berbeda dari yang sudah ada. Jadi kita ingin menawarkan sesuatu yang lebih dari segi penceritaan, dan kita ingin ketika orang menonton film Siksa Kubur ada kebaruan di situ. Jadi kebaruan akan jadi kata kunci untuk bisa membuat sebuah industri yang sustainable. Mudah-mudahan begitu ya, Mas. Makasih. Yang kedua, tantangan pembiayaan film Indonesia. Alhamdulillah di Indonesia itu sangat gampang untuk mendapatkan investment untuk film. Karena apa? Karena ketertarikan orang untuk berinvestasi di film masih besar. Jadi masih banyak orang yang memiliki uang secara pribadi, sebagai personal private investment atau sebagai venture capital, di mana orang-orang mengumpulkan uang mereka dalam satu entitas dan dijadikan company untuk bisa membiayai film-film untuk investasi, itu juga masih bisa. Jadi kalau dari segi pembiayaan mungkin akses untuk itu terbuka. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih memiliki kesulitan, tapi mudah-mudahan kedepannya akan semakin lama semakin besar. Gitu ya. Ada lagi teman-teman pertanyaan untuk film, mungkin yang udah nonton filmnya? Aku ingin tahu dong dari respon teman-teman tadi nonton film, gimana filmnya, bagus apa tidak? Alhamdulillah. Ada yang mau bertanya? Yes, itu tuh, masnya. Ya, silakan Mas. Udah nonton Mas filmnya? Alhamdulillah. Ya. Ya, jadi gue Daniel dari duyaku.com. Nah, Mas udah sempat jawab pertanyaanku di waktu respon trailer nih soal bakal ada yang baru dan yang interaktif buat dipresentasikan di filmnya, dan kita udah nonton itu kan ya. Pertanyaannya tuh kenapa subtitle? Soalnya bacaannya kan jadinya filmnya meta banget tuh daripada film yang emang lurus aja nih, gitu. Itulah interaktiviti yang kita maksudkan. Interaktiviti yang kita masukkan adalah apakah kita akan bisa berserah atau tidak untuk percaya gitu. Karena orang-orang kalau tidak berserah tidak akan percaya. Jadi tergantung kita ketika menonton filmnya kita percaya atau enggak. Sebagian dari kita percaya. Soalnya itu emang unexpected banget kalau gitu. Oke, thank you. Sama-sama, terima kasih. Yes, tepuk tangan dong buat Masnya, bagus. Ada lagi teman-teman? Ya silakan. Arul nggak nanya, Arul? Boleh. Habis ini. Boleh. Habis ini. Mengerikan banget ya. Iya bener, gue mulu. Itu loh. Kelewatan Mas. Ya, terima kasih. Saya Musa dari filmindonesia.com. Ya. Saya melihat kengerian film ini tragis sekali. Saya ingin itu adegan di dalam kubur itu dilakukan secara detail dengan teknologi yang seperti apa gitu. Yang tanpa spoiler ya, jangan Iya. dituin ya, jangan di. Karena kalau misalkan ini memakai teknologi yang
canggih lagi mungkin akan lebih mengerikan. Iya. Karena terima kasih. Gimana Mas Pak? Terima kasih. Di dalam Memang kita berusaha untuk membuat film ini kan tagline-nya Anda akan percaya. Jadi kita mencoba untuk menggunakan praktikal. Jadi sebagian besar yang kita tonton tadi adalah praktikal. Kecuali misalnya ada yang makhluk berkepala 7 mungkin nyarinya susah ya. Betul. Di Ragunan udah nggak ada lagi. Iya betul. Tapi sebagian besar kita gunakan practical effect supaya hasilnya organik dan realistis gitu. Nah itu ide ular yang 7 kepala itu dari mana Mas? Oh semuanya dari hadis. Kita nggak ngarang-ngarang. Semuanya nggak ada yang ngarang. Semuanya dari hadis. Nah itu saya ingin tahu dapatnya dari mana sih Pak? Risetnya atau apa? Tinggal di Google sih Mas. Sebenarnya sejauh aku gitu. Google sejauh aku sebagai orang Islam akan sangat familiar dengan itu sebenarnya. Gitu ya Mas. Ya terima kasih. Arul Ya, ya, satu Arul. dong Mas Reza gimana setelah menonton tahu filmnya ini? Belum nonton. Oh belum ya? Masih pertanyaan setelah ya Masnya punya pertanyaan apa buat saya? Ya saya ingin maksudnya Jangan memainkan spoiler. peran ini berbeda sekali dengan peran-peran yang lainnya. Gimana menurut Mas Reza? Terima kasih. Terima kasih Mas pertanyaannya. Kalau ditanya berbeda dari film-film sebelumnya ya itu kayaknya credits to directornya kali ya. Memberikan saya peran yang berbeda dan karena Bang Joko sendiri yang nulis, Bang Joko juga pasti mungkin ada beberapa film saya yang ditonton juga jadi tahu gitu untuk memberikan saya sesuatu yang baru dan berbeda. Ya senang dan bahagia bisa terlibat di sebuah film yang memberikan saya ruang untuk mengeksplorasi sesuatu yang mungkin belum pernah atau berbeda dengan eksplorasi saya sebelumnya gitu sih. Jadi saya belum nonton filmnya gitu. Kami semua belum nonton. Kami semua belum nonton filmnya yang ada di depan anda ini. Jadi tapi ya very happy. Ini kita kayak dapat spoiler barusan justru. Ada yang kepala ini kita belum tahu lah. Tapi terima kasih Mas pertanyaannya. Thank you. Oke, saya simple dan sedikit aja. Saya Arul dari Demi Film Indonesia. Izinkan saya untuk memuji Jokan karena salah satu fungsi dari kritik film itu juga adalah memuji teman-teman. Di sini kalau misalnya Anda ingin belajar sinematografi, Jokan berhasil memadu-madankan antara metafor, kemudian narasi, dan kalau misalnya ada satu adikum yang menarik bahwa film itu adalah syair dan syiar. Terima kasih Jokan, sebagai seorang muslim Anda sudah berdakwah dalam film ini. Satu hal yang ingin saya katakan, di depan saya ini kan semua adalah pujaan dan idola saya. Saya mengenal Reza pada saat dia belum ada apa-apa dengan mamanya. Jadi saya tahu persis bagaimana dia berlakon, dan sampai hari ini ternyata ada kebaruan seorang Reza yang kemudian dieksplor oleh Joko Anwar. Saya tidak melihat actingmu Reza itu sama dengan film yang pertama yang saya saksikan. Begitu pula dengan Bunda Christine, sampai kemudian bundanya harus merelakan sekian banyak portofolio dan piala citra, dan kemudian bisa seperti itu. Itu pengorbanan dari seorang Bunda Christina Hakim, bahwa ternyata betul bahwa memang seorang aktor Bang Aswendi bukannya mau melangkahi teman-teman seperti yang almarhum Ayusi Omding, Sumbanjaya dan yang lain. Memang dia harus tunduk dengan manusia setengah dewa seorang Jokan. Terima kasih. Jadi Bunda Christine, Arswendo, kemudian Putri Ayunia dan semua yang senior, kemudian ada Bang Eki dan sebagainya, itu sangat tunduk dengan apa yang ingin disampaikan oleh seorang Joko Anwar. Jadi saya berjanji akan nonton ini sampai 3 kali dengan anak saya, dan kemudian dengan orang yang saya suruh sampai hari ini nggak mau sholat. Dan saya 3 kali mau nonton film ini dengan tujuan syiar. Thank you Jokan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebagai catatan, mereka-mereka yang ada di depan ini, mereka menginspirasi banget. Bahkan ketika di lapangan itu udah nggak perlu diapa-apain, nggak perlu diarek, mereka udah jadi karakter mereka sendiri. Oh, boleh minta tepuk tangan buat para pemain saya yang luar biasa. Makasih Bang Arul, thank you. Ada lagi? Saya kurang satu ya. Kurang satu Ibu Nini ya? Bukan Ibu Nini ya.
aktor yang sangat-sangat membuat saya takjub. Selamat. Selamat Raharjo. Selamat Raharjo. Ya enggak? Saya yakin sekali Mas Slamet akan dapat piala C2 lagi lewat film ini. Tapi kemana? Nanti datang untuk gala premier. Jam berapa? Saya akan tunggu. Jam 6. Iya. Makasih. Kayak diajak Selamat. Saya Yovan dari Nontoners. Saya ini mau ngasih pandangan dari sudut Kristiani ya. Terus terang, saya jadi punya pengetahuan baru soal sisa kubur ini. Dari film ini kan tadi Jokan bilang dari hadis ya katanya. Dan sepanjang film ini saya melihat Jokan ke tagline itu Anda akan percaya. Saya yakin sih pasti banyak yang percaya nanti setelah nonton film ini nih. Percaya sisa kubur ya. Cuma saya mau menekankan sini karakter Faridina Mukti dan Widuri Putri. Sepanjang film saya perhatikan konsisten karakternya. Itu gimana kalian? Apa kalian ngobrol sih? Enggak sih dengan masing-masing ya. Kalian waktu Widuri ngobrol dengan Mbak Faridina atau Faridina ngobrol dengan Widuri, diskusi dengan Jokan untuk menjaga konsistensi karakternya. Karena terus terang sampai akhir baru berubah kan. Saya nggak akan spoiler. Berubah tuh pas udah kejadian itu kan. Dan itu saya sebagai orang yang nggak percaya sisa kubur kan, Kristen gitu ibaratnya. Sekarang percaya ya? Saya mengikuti journey-nya gitu loh. Ya, saya jadi bisa memahami, mengerti apa yang dialami oleh karakter Sita dan dua pemeran ini luar biasa menurut saya. Pengen tahu proses memerankan karakter Sita ini. Karena terus terang pasti sulit. Itu aja, thank you. Terima kasih ya untuk perhatiannya kepada karakter kami di film. Jujur sih kalau nonton ya memang kita belum ada yang nonton ya. Tapi kalau untuk membangun karakternya, sebenarnya kita tuh hanya bertemu saat big reading. Kayaknya mungkin emang energinya nyalur melalui Bang Joko ya, karena kita one on one hanya sama Bang Joko dan sama karakter. Kalau aku bersama dengan Kareza, sedangkan kalau misalkan aku bersama dengan Muzaki gitu. Jadi ya mungkin memang disalurkan melalui betul. sang penciptanya film Siksa Kubur ini. Thanks to Bang Joko. Ya. Jadi mungkin Bang Joko juga yang melahirkan dua karakter ini bisa menyatu di dalam film sih. Gila. Terima kasih ya Bang. Terima kasih. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita lanjutkan doorstop. Yes, Mbak Bubu silakan Mbak. Siapa? Siapa? Itu yang belakang. Itu. Masnya. Itu. Oh, itu sinetron Bang, sinetron. Siapa? Dava ya? Oh, bukan. Selamat siang, saya Edvan dari Jakarta Cinema Club mau bertanya tentang Siksa Kubur ini sama Mas Joko. Di sebelum ending ini kan dunia akhirnya berubah ya, menjadi Neo main hakim sendiri karena video atau suara rekaman terpapar. Itu idenya gimana gitu? Aku nggak nebak kalau ternyata Siksa Kubur itu bisa terlihat dan divideokan, ternyata dunia jadi main hakim sendiri gitu. Itu ide yang bagus menurut aku ya. Jadi dunia chaos, kebakaran gitu. Ya itu. Sebelumnya film bagus banget. Thank you. Terima kasih. Khusus untuk ending dari film ini, sepertiga terakhir itu yang kita maksudkan dengan interactivity dengan penonton itu sangat diserahkan kepada penonton interpretasinya. Aku rasa itu yang akan membuat pengalaman menonton menjadi sangat menarik karena lebih personal masing-masing. Karena kadar kepercayaan kita berbeda, pandangan kita terhadap hidup dan terhadap diri kita berbeda. Jadi kepinginnya ini yang akan jadi diskusi ketika kita selesai menonton sesama kita yang udah nonton atau kepada orang-orang yang kita anggap enak untuk diajak diskusi, gitu ya. Terima kasih. Habis ya, bagus. Terakhir ya, satu lagi, terakhir ya itu masih. Semangat. Perempuan belum nanya. Perempuan? Udah percaya sih. Ada nih. Perempuan udah percaya semua. Saya Purnomo dari Laki-laki nggak bisa dipercaya. Yes, pengen nanya behind the scene aja sih. Selama proses pembuatan film,
ada kejadian yang aneh-aneh nggak? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Biasanya karena kita syutingnya itu 28 hari sebenarnya. Nggak banyak karena kita bukan film yang penuh dengan web series, tapi efektif banget karena kita syutingnya juga sangat efektif, jadi nggak ada waktu untuk memperhatikan hal-hal yang nggak gitu. Tahu-tahu udah selesai aja karena udah terlalu keras bekerja. Ini yang selalu lu protes ya. Teman-teman, sebuah kehormatan bagi kami teman-teman bisa hadir hari ini meluangkan waktu untuk bisa menonton Sirap Bubur. Mudah-mudahan bukan cuma jadi tontonan tapi juga bisa menjadi bahan diskusi paling tidak untuk teman-teman bersama teman-teman yang lain. Terima kasih dan kita foto dulu yuk sebelum kita depan duduk, belakangnya aja.